حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Ustadz, afwan, apakah mendengarkan musik termasuk maksiat atau dosa besar dan anak punya teman yang masih merokok sekarang hadir di majelis ini? Mohon nasihatnya Ustadz, semoga bisa meninggalkan rokok dan mohon nasihatnya agar bisa menjauhi musik. Musik maksiat, yang bilang maksiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati yasalun al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif, akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan sutra bagi laki, menghalalkan khamar, menghalalkan zina dan menghalalkan alat musik. Al-ma'azif disebut dengan alat musik. Di sini Rasulullah SAW menggandengkan perkara-perkara yang haram dan Rasulullah mengatakan akan ada yang menghalalkan. Ya, khamar ada yang menghalalkan dengan berbagai macam alasan. Ini minuman inilah, minuman anulah. Kain sutra bagi lelaki sudah banyak yang menghalalkan, nekat menghalalkan. Zina baru-baru pernah ada yang menghalalkan, yang pernah saya bantu dalam kajian khusus. Alat musik sudah banyak juga yang menghalalkan. Yang kedua, haramnya alat musik adalah ijma' ulama, 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, semuanya mengharamkan alat musik, dan terutama yang keras dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'i. Semua buku-buku dalam mazhab Syafi'i, buku fikih manapun, pasti menyebut tentang haramnya alat musik. Mereka hanya mengecualikan tentang rebana, itu pun tidak boleh ada alat musik di sekitarnya. Rebana murni yang biasa itu diperbolehkan karena datang keringanan akan hal tersebut. Nabi mengizinkan sebagian orang main alat duf, rebana ketika hari Id atau walimah dan yang dikiaskan dengan yang semisalnya. Adapun alat musik seperti seruling, kecapi, semua ulama mengharamkan, termasuk ulama Syafi'iyah. Maka terkadang saya heran juga ya, sebagian orang-orang ngaku-ngaku harus bermadhab. Saya bermadhab Syafi'i, tapi kalau sudah bicara musik dia tidak pakai madhab apa? Syafi'i. Dia tidak pakai madhab Syafi'i. Mulai dari madhab mana? Semua madhab mengharamkan. Semua madhab mengharamkan. Dan kalau kita tanya dia dosa besar atau dosa kecil, maka sudah ada fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar di madhab Syafi'i, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Dia memasukkan main musik, mendengar musik termasuk dosa besar. Ini bukan fatwa saya tapi fatwa ulama Syafi'iyah. Apa dia besar atau kecil kita berusaha menghindari. Di antara hal yang benar melalaikan kita adalah musik, melalaikan kita dari akhirat. Saya ada hal lain yang saya renungkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa musik menumbuhkan? Dan kenyataannya iya, orang banyak bermusik, tidak semua tapi banyak yang bermusik akhirnya zina, akhirnya minum khamar. Itu pasangannya. Musik kalau tanpa joget-joget sama perempuan, tanpa maka itu tidak klop, kurang pas ya. Sehingga biasanya disertai dengan, tapi tidak semua, tapi demikian itu banyak ya. Dan musik dan joget-joget fitrah manusia tidak suka. Dahulu beberapa tahun yang silam ada video sempat beredar, seorang sedang joget-joget terus meninggal dunia. Orang bilang su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Bukankah musik halal, joget boleh? Kok dibilang su'ul khatimah? Tapi fitrah manusia, kalau ada orang meninggal gitu, kira-kira gimana dia bilang? Pasti dia, meninggalnya nggak baik. Lagi joget kemudian apa? Meninggal. Fitrah dia menunjukkan dia apa? Itu tidak benar ya. Dan ini tersebar waktu itu sempat. Ya, gimana bilang su'ul khatimah? Nggak boleh. Musik boleh. Kalau kita lagi makan meninggal su'ul khatimah? Enggak. Karena makan boleh atau tidak? Boleh. Kita mencium istri meninggal su'ul khatimah? Enggak, mencium istri boleh, sunnah malah. Makanya tiba-tiba ada orang meninggal dalam kondisi joget dibilang su'ul khatimah. Karena fitrah manusia tahu itu tidak baik. Saya kembali lagi perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian serta alat musik menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Karena jiwa ini kita bertarung dengan jiwa hawa nafsu yang mengajak kita ke sana, mengajak kita kemari. Kalau kita biasa lalaikan, manjakan dengan alat musik,
Dia akan menjalar. Kita sudah biasa manjakan dia, dia minta yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita selalu tahan, saya nggak mau, maka kita tidak mudah untuk nonton yang macam-macam, untuk macam-macam. Kenapa? Jiwa ini sudah sering kita kalahkan. Tapi kalau kita sering memanjakannya dan dia terbiasa dengan maksiat, sehingga akhirnya kita akan kalah dalam banyak hal. Wallahu alam, itu bisa saja makna dari Ibnu Mas'ud bahwasanya radhiyallahu anhu bahwasanya musik menumbuhkan kemunafikan. Ya. Dan musik benar-benar apa? Melalaikan. Ya. Lihat aja orang musik di mana-mana ya, banyak yang ya kacau, banyak yang ini, banyak yang anu ya. Taib. Yang kedua masalah rokok ya. Rokok sebagaimana dia maksiat ya. Maksudnya pertama sebelumnya ya, ada orang merokok ya, bukan kita mengatakan dia orang hina, enggak, dia biasalah, dia ada maksiat, dia tidak tahu, dia menyangka itu ada hal yang boleh. Saya waktu itu sempat ke tempat narkoba di Makassar, saya kunjungan di sana, terus saya ketemu banyak anak-anak muda yang narkoba. Saya tanya, "Dek, kenapa narkoba?" Terus dia bilang, "Ustaz, saya pikir boleh, seperti rokok boleh." Ya, saya narkoba, rokok boleh, narkoba juga boleh. Ini langsung dia ngomong begitu. Jadi masih banyak orang menyangka rokok itu apa? Halal. Apalagi banyak kiai yang merokok. Bahkan sebagian pondok jualan rokok. Ya sudah, mau diapain? Termasuk penghasilan pondok adalah jualan rokok. Ini kenyataan benar. Sehingga ketika orang-orang menganggap itu halal, ya kita kasih uzur lah. Cuma kita harus jelaskan. Maksudnya orang merokok bukan berarti dia orang yang buruk. Beda dengan orang yang berzina, itu jelas, itu semua orang tahu itu maksiat. Tapi kalau orang merokok ya kita kasih uzur, tapi dia harus kasih tahu. Karena rokok itu maksiat. Kalau maksiat terkait pribadi sendiri, saya rasa mungkin masih ringan ya. Artinya dia hanya merusak dirinya dengan menghirup rokok, kemudian merusak dadanya. Rasulullah SAW mengatakan la dharar wala dhirar, tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada dirinya dan juga tidak boleh mudaratkan kepada orang lain. Tapi yang paling parah dari rokok adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini yang paling saya tak khawatir, karena dia berbuat zalim. Orang yang tidak biasa merokok, kalau menghirup rokok itu tersiksa. Saya termasuk orang yang paling tidak bisa cium asap rokok. Kalau ada orang mungkin 10 meter, rokok sampai aja ke hidung saya. Entah dia milih hidung saya, terus saya terganggu, saya harus pergi. Saya nggak bisa bertahan. Saya kadang bertahan karena ya namanya, ya kadang-kadang saya berusaha bertahan, tapi saya tidak bisa bertahan lama. Ya, saya pernah umroh dengan istri waktu itu. Kita di kamar di Madinah. Kok istri saya bilang bawa rokok, istri saya lebih sensitif lagi. Sampai dia batu-batu, sampai kepala pusing. Waduh, saya bingung. Ini nggak ada orang merokok di luar. Ternyata jamaah sebelah merokok, asapnya masuk dari sela-sela ke kamar kita. Subhanallah, dia mungkin tidur santai, dia nggak tahu orang sebelah pusing, orang nggak bisa nafas. Kira-kira dosa atau bukan? Dosa. Terakhir saya pergi ke suatu tempat, ada orang dia kena stroke. Kalau cium asap rokok dia pingsan, jatuh. Masa sampai gitu? Iya Ustaz, ini ada kerabat ya. Ini kerabat sampai begitu. Jadi dia enak-enak merokok, ada orang sekitar yang batu-batu, yang cium tidak enak. Itu yang saya takutkan. Kalau untuk merusak dirinya mungkin lebih ringan. Tapi kalau berbuat zalim sama orang lain, ini yang saya lebih khawatirkan. Jadi kalau antum pun harus merokok, ya sudah, merokok di kamar, jangan keluar-keluar. Kalaupun harus bermaksiat, maksiat sendiri, jangan menzalimi orang lain. Dan saya sering sampaikan bahwasanya merokok itu maksiat. Buktinya nggak ada orang merokok bilang Bismillah, nggak ada. Bismillah. Nggak ada yang habis merokok Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada. Dia nggak enak sama malaikat. Kalau kita makan permen, kita bilang Bismillah nggak? Bismillah. Kalau kita bilang Alhamdulillah, bisa nggak? Bisa, karena kita itu perkara yang halal. Rokok nggak ada. Dan rokok paling top itu, paling nikmat kata orang adalah merokok ketika buang air besar. Itu klop. Paling top itu merokok ketika buang. Ya, maksud saya, ya merokok, saya tidak bermaksud menghina orang yang merokok, tidak. Itu adalah hal yang di tanah air kita biasa ya, tapi bukan berarti kita mengikuti kebiasaan orang ya. Kita berusaha berhenti ya. Jangan sampai kita zalimi orang. Dan saya termasuk orang yang sering dizalimi. Merokok 10 meter masuk ke hidung saya, dan aduh, saya pernah hajian lagi di Muzdalifah. Saya lagi tidur, tahu-tahu ada orang merokok. Saya langsung tanya, saya nasihati, ya Haj, taqillah, Nabi bilang, taqillah. Ente hajian ganggu orang. Yang dia matikan ya. Subhanallah. Sebagian orang karena tidak tahu merokok haram, ya hajian pun merokok. Labbaik Allahumma labbaik. Ya nggak tahu, ya pikir biasa-biasa aja. Di padang Arafah merokok, kita lihat ya bagaimana lagi ya. Dia nggak tahu ya.
Dia nggak tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka ya. Tapi kita yang sudah tahu kita nasihati ya. Karena rokok jelas mengganggu orang lain ya. Dan banyak kasus-kasus ya, anak-anak kena kanker gara-gara bapaknya, istri meninggal gara-gara kena jadi perokok pasif, akhirnya meninggal. Itu kejadian nyata, itu yang saya hadapi langsung. Di Madinah ada seorang perawat kita kenal meninggal gara-gara suaminya perokok, suaminya selamat, dianya meninggal dunia karena perokok apa? Pasif.